La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan Profesor Dato Jamil Usman. Ini adalah guru saya. Kemudian yang saya hormati moderator dan juga para peserta Summer Camp Triple IT yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kesempatan kali ini saya akan sharing ya mengenai bagaimana cabaran atau tantangan socio-economic development ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Karena memang situasi yang kita hadapi hari ini situasi yang sangat berat ya, dan ini belum pernah terjadi sebelumnya, di mana akibat dari pandemi COVID ini memang dampaknya kepada seluruh negara di dunia ini sangat luar biasa berat ya. Dan kalau kita lihat data hari ini misalnya ya, ini saya baru saja tadi pagi melihat data ya bahwa COVID-19 ini sudah menyerang sekitar 28,9 juta dan hampir 1 juta orang meninggal dunia ya, dengan kalau kita melihat kasus baru daily new cases ya, itu memang kalau kita melihat data terbaru ini trennya masih naik ya, trennya masih naik walaupun sekarang di bulan September ini relatif kenaikannya tidak terlalu steep ya, tidak terlalu curam. Kalau kita lihat curve-nya ya, periode April sampai dengan Agustus itu, awal Agustus memang periode yang sangat curam grafiknya ya, very steep. Nah, sekarang sudah mulai melandai ya. Tetapi di beberapa negara termasuk Indonesia kita masih mengalami peningkatan kasus, jadi grafiknya masih terus naik. Nah, mudah-mudahan September Oktober ini adalah puncak, sehingga kalau puncaknya September, mudah-mudahan setelah itu bisa turun. Alhamdulillah kalau di Malaysia sudah ini ya, sudah mulai turun case-nya. Jadi ini saya kira mudah-mudahan bisa mempercepat nantinya proses recovery ekonomi ya akibat dari pandemi ini. Nah, demikian pula dengan tingkat kematian average untuk death case itu juga ada kecenderungan menurun ya. Artinya memang hari ini kondisi penanganan, karena saya kebetulan di Badan Amil Zakat Nasional, ini saya ikut sebagai penanggung jawab untuk penanganan COVID-19 berbasis zakat ya se-Indonesia. Nah, jadi memang kita semakin mengenali bagaimana memitigasi pasien-pasien yang terkena COVID. Ya, tetapi sekali lagi memang sampai hari ini ya kita belum menemukan, sebagaimana kita ketahui bersama, kita belum menemukan obatnya ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, mudah-mudahan sudah ada obat atau vaksin yang bisa digunakan untuk mengobati mereka yang terkena COVID-19. Nah, ini tantangan paling besar ya. Bahkan di beberapa negara termasuk Indonesia ya, pandemi COVID ini selain menciptakan krisis ekonomi, juga krisis kesehatan sudah jelas ya. Nah, ini juga berpotensi juga untuk menimbulkan krisis sosial kalau ini tidak ditangani dengan baik. Dan bahkan khusus Indonesia malah ada tantangan dari sisi bencana alam. Karena Indonesia itu ada di ring of fire, sehingga Indonesia ini vulnerable to disaster. Jadi situasi yang dihadapi di sebagian negara termasuk Indonesia ya, bahwa yang kita hadapi hari ini adalah multiple crisis.
Jadi yang kita hadapi hari ini adalah multiple crisis, krisis yang bersifat multidimensi, yang ini memang perlu diatasi dengan baik, dan ini menjadi tantangan, cabaran buat kita untuk mengatasi. Ya. Nah, sekarang bagaimana dampak dari COVID-19 pandemik ini? Ya. Pertama, dampak terhadap pertumbuhan ekonomi atau economic growth. Ya. Jadi growth projection di negara-negara OIC, Organization of Islamic Cooperation, kita ada 57 negara anggota OIC, maka ada correction terhadap growth projection. Yang tadinya tahun 2020 projectionnya itu adalah positif 3.7%. Nah, dengan situasi COVID-19 pandemic ini, ya, growth projection-nya kemudian diturunkan menjadi minus 2.0%. Ya, dan saya kira di negara-negara ASEAN, ya, Asia Tenggara, itu memang rata-rata negatif. Dan boleh dikatakan terjadi resesi, ya, karena resesi itu kan situasi di mana economic growth itu negatif for consecutive 2 quarters, ya. Jadi ketika 2 quarter berturut-turut, ya, consecutive 2 consecutive quarters itu kemudian negatif, maka itulah resesi atau recession, economic recession. Tapi kalau prolong economic recession itulah depression, ya. Dan mudah-mudahan kita terhindar dari depression. Memang kalau kita melihat ekonomi dunia ini, ya, dari 2016, ya, trennya itu memang menurun, termasuk di negara-negara OIC. Jadi growth trend, ya, tren dari pertumbuhan ekonomi itu memang mengalami penurunan. Ya, jadi kalau kita melihat grafik ini, maka dia menurun, ya, dia menurun. Tetapi karena COVID-19 pandemic di tahun 2020 penurunannya lebih tajam, jadi turun drastis begitu, ya. Jadi sudah kita dalam for the last 3 years we suffer decreasing economic growth, ya, overall. Tapi kemudian di 2020 itu terjadi penurunan yang lebih tajam. Jadi COVID-19 pandemic ini memperburuk, ya, memperparah situasi penurunan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini tantangan kita, ya. Walaupun di beberapa projection di fourth quarter, ya, dan juga di tahun 2021 kita akan mengalami rebound, ya. OIC countries ini secara economic projection-nya itu akan mengalami rebound. Nah, rebound ini yang kita mudah-mudahan bisa terjadi, ya, karena memang situasinya seperti sekarang. Nah, ini dampak dari kondisi hari ini, ya. Kemudian karena terjadi perubahan pada growth projection, maka juga terjadi perubahan pada per capita income level, ya. Jadi pada per capita income level negara-negara OIC itu juga mengalami penurunan, ya, dari 11.500 US dollar per capita income itu average, ya, overall OIC countries itu turun menjadi 11.1, jadi 11.100, jadi 11.100 USD. Nah, ini untuk per capita income levelnya. Demikian pula dunia secara keseluruhan itu juga mengalami penurunan. Ya, kalau kita lihat world average itu juga turun dari 18.5 thousand USD, ya, turun menjadi 17.8 thousand. Jadi dunia juga mengalami penurunan. Nah, dari kondisi ini maka percentage change dari per capita income OIC ini dia turun minus 3.4%. Ya, dan ini masih lebih kecil dari penurunan secara
global, di mana untuk keseluruhan ya per capita income, perubahan persentase per capita income dari seluruh dunia, yaitu minus 3,7 ya 3,7%. Nah ini karena sumbangan terbesar itu pada negara-negara maju. Jadi developed countries ini yang paling the most suffering ya, karena percentage change of per capita income-nya itu paling tinggi, yaitu minus 5,9%. Nah sehingga world average-nya menjadi minus 3,7%. Jadi ini memang akibat tadi ya perubahan dari sisi dari sisi per capita income. Nah kemudian bagaimana kondisi unemployment? Nah unemployment itu diperkirakan naik. Jadi sebenarnya tanpa COVID-19 ya, tanpa COVID-19 economic slowdown ini juga belum bisa menurunkan angka unemployment. Ya, tetapi dengan COVID-19 ini ya, maka unemployment itu semakin meningkat di negara-negara OIC. Kalau case-nya semakin parah, dia skenario yang paling the worst scenario itu, maka di negara-negara OIC countries ini, ya negara-negara Islam, itu unemployment itu akan naik dari 47.1 million to 55 million. Jadi ada kenaikan. Artinya di sini para students yang hadir, nah ini para students ini menghadapi ancaman unemployment. Nah karena itu para students ini harus dia instead of searching for a job, nah harus mulai berpikir bagaimana creating a job. Nah ya. Jadi ini sebenarnya momen di mana kita boleh mendorong ya penguatan pengembangan entrepreneurship misalnya. Karena memang situasinya seperti itu. Dan dalam 4 tahun unemployment ini memang meningkat. Nah, peningkatan unemployment ini memang banyak faktor. Ya. Ada negara yang unemployment-nya bisa turun ya, tapi overall OIC meningkat. Dan ini banyak faktor, ya termasuk juga kan hampir 15 negara OIC sekarang kan dilanda internal konflik, ya peperangan ya, di antara mereka gitu. Jadi itu juga contributing factor terhadap peningkatan unemployment. Ya. Tetapi untuk COVID-19 ini memang sangat peningkatannya itu sangat luar biasa. Nah, ini adalah impact ya. Nah, kemudian para student, nah ini juga rupanya di negara-negara OIC countries ini ya dari data SESRIC, ya ini saya semua sources-nya itu dari SESRIC ya. Satu lembaga yang berpusat di Istanbul, ini adalah pusat data statistik OIC ya, lembaga yang bertanggung jawab atas pusat data statistik di negara OIC ini adalah SESRIC. Nah ternyata students all levels ya mulai dari elementary sampai dengan university, nah itu yang affected, yang terpengaruh itu 68.27 million. Dan saya kira artinya puluhan juta students itu terpengaruh ya, termasuk Indonesia dan Malaysia, sehingga yang terjadi adalah kita melaksanakan ya kegiatan belajar mengajar hampir sekarang semuanya adalah online. Nah, ini adalah kondisi yang kita hadapi. Jadi sekarang ini semua university, ya, hampir semua university, kalau di Indonesia mungkin sudah semua ya, hampir tidak ada yang offline atau in-person class ya, kecuali yang saya tahu di Defense University itu masih kombinasi, masih ada Defense University itu di Bogor, University Pertahanan ya, itu mereka sekarang masih, saya tahu dari beberapa lecturers-nya itu masih mengadakan offline studies gitu. Nah, jadi seperti, tapi
overall semua, hampir semua, 99% maybe, ya kalau di Indonesia sudah online, dan saya yakin di Malaysia juga sama. Ya, paling tidak sampai end of the year. Ya, sehingga akhirnya proses registration new student pun juga sekarang dilakukan secara online. Nah, ini dampak dari COVID-19 pandemic. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan situasi ini, maka ya beberapa ahli, pakar, kemudian mengatakan bahwa sekarang kita ini memang masuk kepada new normal. Walaupun orang boleh argue, ya, berbeda pendapat mengenai definisi new normal economy ini. Tapi ini cabaran kita hari ini. Di mana ada 3 karakteristik, ya, dari new normal situation yang kita hadapi hari ini. Ya, ada 3 major karakteristik sekarang ini. Pertama adalah orientation terhadap health protocol. Sekarang apapun yang kita lakukan, our first consideration adalah ini dari sisi kesehatan sehat atau tidak, ya, secure atau tidak. Kalau kita beli makanan, saya pun sampai hari ini, sampai detik ini, saya kalau beli makanan, saya tidak pernah, belum pernah nih, selama 6 bulan ini, for the last 6 months, sejak March, ya, pertengahan March, itu makan di restoran, belum pernah berani. Ya. Kalaupun membeli makanan, dibawa dulu ke rumah, dia harus dimasukkan ke microwave. Ya, make sure ada proses pemanasan. Nah, jadi masuk ke microwave. Nah, harapannya nanti semua virus, ya, itu bisa mati. Virus, bakteria, dan sebagainya. Nah, karena kita harus harus melihat itu dari sisi apa? Dari sisi kesehatan. Ya. Nah, ini yang kita. Demikian pula nanti di banyak hal. Ya, kami di Badan Amil Zakat Nasional itu saya membina tidak kurang dari lebih dari 100.000, ya, micro bisnis mustahik, ya, yang dikelola oleh Central Basnas. Itu di luar yang yang provincial dengan city level Basnas. Tapi yang central, directly managed by central, itu more than 100,000. Nah, 100,000 micro business owned by mustahik, ya. Nah, apa yang kita lakukan? Nah, kita ajarkan mereka, misalnya ada bisnis nasi goreng kalau di Indonesia, ya, jual makanan, ya. Nah, dia harus convincing customers bahwa makanan produk dia itu sehat dan aman. Nah, makanya semua pedagangnya itu harus pakai masker, ya, kemudian pakai hand glove, ya, kemudian proses memasaknya itu ini, ya, harus dipastikan secure. Nah, supaya convincing the customers bahwa produk mereka ini aman, sehat untuk dikonsumsi. Nah, yang kedua, ini first karakteristiknya, ya. Jadi semua orientasi pada kesehatan. Nah, yang kedua adalah work safety. Nah, work safety. Nah, ini keselamatan kerja. Nah, sekarang seperti itu, ya. Walaupun Jakarta akan kembali lockdown nih besok, ya. Jakarta akan kembali lockdown tomorrow, ya. Nah, karena work safety ini penting. Ya, karena itu di office sekarang antara sitting arrangement diubah. Kemudian ada pembatas, ya, pembatas kaca atau plastik, ya, akrilik, yang orang sehingga sekarang berbicara dia dilindungi oleh pembatas tersebut. Ya, in our office bahkan kita pasang sensor yang bisa detect, ya, begitu orang masuk, kalau dia jarak kurang dari 1 meter itu langsung ada bunyi pelanggaran. Jadi dia akan berbunyi, dia akan bicara terjadi pelanggaran. Ya, kemarin waktu kita uji coba 2 weeks ago, itu in one day, ya, itu baru 20% of workers yang datang, itu pelanggaran sudah hampir 400
400 violation. Jadi pelanggaran jarak. Jadi kita pasang sensor seperti itu, ya. Ini untuk memastikan work safety. Nah, jadi situasi walaupun in general our office still in work from home, ya. Tetapi kalaupun ada yang masuk limited maximum 20%. Nah, kemudian yang ketiga adalah utilization of information technology. Jadi bagaimana pemanfaatan information technology. Nah, jadi bisnis-bisnis yang berhasil itu adalah yang dia bisa beradaptasi. Nah, ini sebagai contoh saja, Indonesia di second quarter itu growth-nya minus 5.32%. Tapi ada 3 sektor yang dia masih positively contribute ya to our growth. Jadi sehingga kalau 3 sektor ini negatif, maka angkanya akan lebih besar dari minus 5.32%. Nah, apa yang pertama yang paling besar kontribusinya itu adalah IT. Jadi IT sektor itu dia kontribusi positif sehingga dia bisa menahan dari negatif growth yang lebih parah. Demikian pula sektor agriculture, karena ini udah bicara makanan. Nah, ini adalah yang kontribusi. Nah, dengan situasi seperti ini berarti cabarannya adalah bagaimana Islamic Economic Institution itu bisa sejalan dengan 3 hal ini. Dia orientasinya pada health protocol. Karena ini nanti mengubah banyak. Behavior masyarakat sekarang banyak berubah. Saya yakin ya, di berbagai negara semuanya berubah nih. Ketergantungan, dependensi on IT semakin meningkat. Karena sekarang semua proses itu basisnya adalah IT. Nah, jadi ini yang saya kira harus diantisipasi. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana peran dari instrumen ekonomi Islam ini? Ya, bagaimana ekonomi Islam itu bisa berperan di dalam mengatasi situasi yang kita hadapi. Nah, kalau kita bicara Islam Economic Instrument, maka paling tidak ada 3 pilar. Ya, ada 3 pilar dari instrumen ekonomi Islam ini. Pertama adalah real sector of the economy. Ini kita bicara tentang halal industry. Ya, real sector of the economy. Kita bicara halal industry. Ya, di semua aspek. Nah, kemudian yang kedua pilarnya adalah Islamic financial sector. Ya, ini kita bicara Islamic financial industry. Ya, baik Islamic banking industry maupun non-bank ya industri ya seperti Islamic capital market, Islamic insurance ya, kemudian Islamic financing ya. Nah, dan Islamic microfinance misalnya. Nah, ini semua masuk dalam kelompok Islamic financial sector. Nah, yang ketiga adalah zakat dan aukaf atau wakaf. Ini juga memiliki potensi yang sangat besar yang harus kita optimalkan dan peran dari kedua institusi ini juga harus kita dorong. Ya. Nah, ini karena waktunya hanya 1 jam ya, jadi saya mungkin percepat ya. Nah, bagaimana peran-peran itu ya? Kalau kita lihat potensinya, ini growth, ini juga bisa diakses di Global Islam Economy Report ya, yang 2019-2020 ya, bahwa global market untuk halal industri ini itu memang meningkat ya dari waktu ke waktu. Misalnya contoh halal food yang di tahun 2018 itu almost 1.4 trillion US dollar. Nah, itu di 2024 diprediksi menjadi almost 2 trillion US dollar, 1.9. Nah, ini untuk makanan halal ya. Makanan halal, kemudian juga fashion itu juga mengalami peningkatan volume ya. Kemudian juga media and recreation, ini bisa dilihat semua angkanya ya. Termasuk Muslim friendly travel ya, walaupun tourism ini
salah satu sektor yang terpukul, ya, yang highly affected ya oleh situasi COVID-19, karena sekarang kita takut untuk traveling, ya. Saya pun juga belum pernah traveling lagi sejak COVID-19 ini. Ya, demikian pula misalnya halal pharmaceuticals, ya, kemudian halal cosmetics, nah itu juga semuanya mengalami peningkatan yang luar biasa. Ya. Nah ini menunjukkan bahwa halal bisnis atau halal industri adalah masa depan. Karena sekarang tren orang itu semakin religius. Awareness terhadap Islamic Economic Instrument, awareness terhadap halal bisnis itu semakin meningkat, ya. Nah ini future-nya akan seperti itu. Nah sehingga potensi ya dan proyeksi bahwa ke depan itu orang lebih aware ya, terhadap halal dan marketnya akan lebih besar. Nah ini harus dimanfaatkan dengan baik. Ya. Demikian pula dengan halal finance misalnya ya, yang dari data ini ya kalau kita lihat itu mencapai 2.5 ya triliun yang akan diprediksi to 2024 itu akan almost 3.5 triliun US dollar. Nah, jadi ini ini total Islamic finance asset yang ini menunjukkan bahwa tren itu semakin meningkat. Nah, ini mungkin saya sharing sedikit di Indonesia, ya ini case Indonesia. Saya belum cek untuk case Malaysia, tapi saya yakin insya Allah mudah-mudahan trennya sama. Di Indonesia itu, first semester 2020, Islamic banking industry itu malah profitnya meningkat. Jadi ini agak sedikit aneh, anomali. Ya. Jadi naik. Ada satu Islamic bank yang sampai 262% naik profit. Ya. Kemudian ada yang 30%. Tapi overall dia naik. In the first semester. Dan kinerjanya, performance-nya itu jauh lebih baik daripada yang conventional banking. Jadi ini very strange. Ya. Justru di saat krisis malah dia menunjukkan kinerja yang meningkat. Ya memang salah satu kuncinya itu adalah tadi kesadaran masyarakat meningkat, nah kemudian difasilitasi penguatan teknologi. Nah ini menunjukkan bahwa memang kondisinya seperti itu, ya peluang itu ada. Nah demikian pula ya kalau kita lihat kita punya banyak potensi yang bisa kita manfaatkan, ya. Dan Islamic ekonomi ini bisa meningkat. Ya. Dari sisi konsumen, ya kita ini populasi itu sangat besar. Itu diperkirakan di 2030 itu mencapai 2.2 billion. Ya. Nah, kemudian tadi increasing religious affinity. Jadi tadi yang saya sampaikan ya kesadaran. Jadi sekarang dari Global Islam Economy Report ini data menunjukkan 76% ya dari Muslim yang disurvei ini mereka consider religion to be very important. Nah, jadi ini kesadaran religious awareness. Nah, ini very powerful sebenarnya. Nah, ini harus kita manfaatkan. Ya, kemudian juga digital connectivity ini juga sangat ini dan sekarang juga semakin berkembang ethical consumerism. Jadi sekarang consumer itu juga mempertimbangkan aspek etik. Ya tadi religious awareness-nya meningkat, maka dia akan melihat produk ini dalam production prosesnya dia melanggar ketentuan atau tidak, melanggar hukum atau tidak, merusak lingkungan atau tidak, ya. Nah, jadi ethical consumerism ini meningkat. Ya, demikian pula dari aspek yang lain, ya dari government misalnya, sekarang dukungan government, ya regulation, kemudian peraturan-peraturan, ya kemudian economic diversification, itu semuanya kita melihat semakin meningkat.
Ya, terlepas siapapun government, ya dia akan memandang ini sebagai satu persoalan yang penting. Nah, kemudian juga dari sisi bisnis, ya perkembangannya baik. Tadi dari sisi investor juga kita melihat return-nya itu sangat meningkat. Nah, yang terakhir, bagaimana dengan zakat dan wakaf? Ya. Nah, World Zakat Forum saat ini anggotanya ada 40 negara. World Zakat Forum ini, forum zakat dunia ini, forum di mana yang bergabung di situ, ya, untuk jadi member itu boleh government, boleh zakat institution, ya, jadi regulators dan juga zakat institution. Nah, sehingga 40 negara ini tidak semuanya government, ya, ada yang hanya zakat institution saja, ya, terutama di negara Muslim minority seperti Rusia. Di Rusia, ya, di Rusia itu mereka punya Zakat Foundation of Russia, ya. Tahun lalu saya ke sana, itu mereka ternyata luar biasa, ya, perkembangannya. Saya tidak pernah menduga bahwa di Rusia, ya, ex Uni Soviet yang dulu kita tahu dia adalah former pemimpin blok timur, ya. Nah, itu ternyata perkembangan zakatnya luar biasa. Namanya Zakiat Foundation. Nah, dia baru bergabung last year, ya, dengan World Zakat Forum. Nah, termasuk juga misalnya di South Africa, itu South African National Zakat Fund, ya, SANZAF, itu juga luar biasa. Dia sudah berdiri sejak tahun 1974, bayangkan, ya, jauh sebelum Indonesia punya Basnas. Ya, Basnas, Government Zakat Institution ini baru tahun 2000. Nah, ini SANZAF sudah ada dulu, ya, walaupun itu adalah Muslim minority country. Nah, kita mengestimate global zakat potential itu bisa 500 to 600 billion annually, ya. Nah, kalau Malaysia sih juga anggota sejak berdirinya World Zakat Forum, ya, dan yang paling aktif itu PPZ, LZS, ya, dan sekarang Lembaga Zakat Negeri Kedah juga sangat very aktif, ya, yang sekarang ini for the last 1 year ini very aktif Lembaga Zakat Negeri Kedah, ya. Nah, kemudian juga sekarang ZPP, ya, Zakat Pulau Pinang juga involvement in the World Zakat Forum juga semakin meningkat. Dan terakhir 2018 dan Malaka, ya, Zakat Malaka juga luar biasa. 2018 kita mengadakan WZF Annual Meeting and International Conference di Malaka, ya. Nah, jadi ini potensial global zakat potensialnya luar biasa. Ya, tinggal bagaimana kita bisa merealisasikannya. Nah, kemudian juga wakaf. Wakaf juga luar biasa, ya. Di wakaf ini potensinya luar biasa, ya, dan dia punya financial institution in Aceh. Ya, oke. Jadi seperti itu, ya, ini adalah 3 sektor. Jadi kalau kita bicara the role of Islam economics, maka itu bisa dilihat dari 3 hal ini. Nah, karena itu apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperkuat ini, ya, ketiga sektor ini, ketiga pilar ini, ya. Kita harus ikut berperan, ya, di dalam mengembangkan ketiga sektor ini, ya, dan juga yang tidak kalah penting, kita harus mengedukasi masyarakat, ya. Jadi public education and campaign itu harus kita tingkatkan, ya, supaya kesadaran untuk ikut membangun ketiga pilar ini bisa terus meningkat sehingga ekonomi Islam bisa berperan lebih banyak lagi. Saya kira itu saja, ya, sebagai pengantar diskusi kita. Saya persilakan kalau memang ada hal-hal yang ingin ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator Bang Syazwanuddin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Irfan. Saya ingat Dr. Irfan terus masuk ke isu terkini, iaitu pesan COVID-19 kepada ekonomi dunia dan juga ekonomi umat Islam, dan juga bagaimana sebenarnya dalam ekonomi umat Islam itu sendiri dah ada, kita kata memang antara kita kata future lah dengan yang sebenarnya memang
kalau kita nak recover balik tu sebenarnya dah ada, tinggal nak kena buat dan juga mungkin kena tukar strategi sikit lah dari sudut tu. Kalau ikut di Malaysia ni, kita tengok penjualan tudung antara yang paling popular lah, paling menguntungkan. Dan juga ada juga gerakan Buy Muslim First, BMF, di kalangan orang Muslim. Walaupun ada orang kritik juga kena ini memecahkan, tapi itulah kita kata kesedaran nak membeli halal dan juga semua supaya bukan saja halal tapi kita kata good practice. Muslim good practice tu saya pun tak ingat apa istilah dia, tapi kita kata kesedaran kalau Muslim tu memang makin meningkat lah. InsyaAllah, terima kasih Dr. Irfan. Dan ini saya buka soalan daripada para peserta. Silakan. Siapa yang nak bertanya? Saya bang. Ya, sila. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Good morning everyone. I am Hilman Suryadi from IPB University, Indonesia. Izin bertanya Pak Irfan. Saya tertarik ya ketika melihat perkembangan perbankan syariah di Indonesia. First semester in 2020 itu mengalami increasing sebesar 200%. Nah, itu apakah salah satu faktornya itu terjadi karena konon di Aceh yang mewajibkan all of financial institution itu harus syariah, seperti itu. Soalnya kalau bisa dipikir-pikir itu sangat berefek gitu, soalnya dari semua asetnya itu dikonversi menjadi syariah, seperti itu Pak. Apakah ada faktor lain selain konon tadi, seperti itu? Terima kasih Pak. Maaf, pertanyaan di luar sosioekonomik ya Pak. Ya, nggak apa-apa. Terima kasih Pak. Bang Syazwan, ini langsung jawab atau macam mana? Boleh langsung jawab. Ya, ini buat ini juga ya, teman-teman di Malaysia. Jadi tadi yang 200% itu salah satu bank, bukan industri ya. Kalau market share industri dia naiknya masih masih di sekitar 6%. Jadi masih jauh kalau dibandingkan Malaysia yang sudah 30% ya. Jadi memang kita perlu banyak belajar juga dari Malaysia mengenai tadi ya. Dan kalau kinerja itu juga bisa ya, adanya konun di Aceh. Jadi Aceh ini adalah provinsi atau state ya, kalau di Malaysia state ya, provinsi yang mendapatkan status khusus ya, sebagai Islamic Economic Province. Jadi 100% dia syariah based. Sehingga salah satu konunnya itu kemudian mewajibkan semua lembaga keuangan itu harus Islami. Sehingga di Aceh itu yang konvensional sudah tidak boleh ada lagi. Jadi by law. Ya. Sekarang masih di masa transisi. Nah, itu juga ikut berpengaruh kepada peningkatan performance. Ya. Tetapi peningkatan performance ini bukan hanya faktor Aceh, tapi juga tadi kemampuan beradaptasi dengan kondisi pandemi. Misalnya tadi penguatan teknologi. Kemudian orang boleh buka account itu online. Saya tidak tahu di Malaysia apa boleh ya, tapi kalau di Indonesia sekarang sudah boleh orang buka bank account itu tanpa harus ke branch office dari dari bank ya. Tapi dia boleh online. Nanti ada proses verification proses yang juga dilakukan secara online dan prosesnya sangat cepat. Nah, ini juga ikut membantu meningkatkan performance ya, meningkatkan performance. Dan kemudian juga pemilihan dari sektor-sektor yang dibiayai. Jadi industri yang dibiayai itu juga ikut berpengaruh ya terhadap kondisi. Jadi dipilih memang industri yang tadi profitable, yang bisa berkembang ya. Termasuk misalnya health
ya industri yang healthcare industry misalnya itu juga ikut memberikan keuntungan ya kepada perbankan. Saya kira itu mungkin jawabannya. Ya, terima kasih Dr. Irfan. Ada lagi soalan? Saya. Ya, silakan. Okay. Assalamualaikum pada Dr. Irfan. Waalaikumsalam. Saya daripada Kuis Bangi, Bangi, Malaysia. Ya. Okey, soalan saya, ketika ini COVID-19 amat mempengaruhi satu dunia. Jadi, bagaimanakah masyarakat yang berada di pedalaman iaitu jauh dari kota untuk meningkatkan ekonomi mereka ketika COVID-19? Kerana di Indonesia, ekonomi yang utamanya pada masyarakat yang jauh dari kota ialah seperti sawit, getah dan padi. Jadi bagaimanakah mereka meningkatkan ekonomi kerana bahan mentah itu harganya amat menurun, kerana saya juga mempunyai kampung di Indonesia iaitu Aceh juga. Ya. Itu saja soalan saya. Ya, jadi memang penurunan ekonomi ini unavoidable. Ini tidak bisa dihindari, ya. Terjadi di mana-mana. Nah, sekarang bagaimana cara kita mengurangi impact ya terhadap penurunan ekonomi ini? Maka di antara tadi kalau Malaysia ada Buy Muslim First ya, BMF, maka di antara yang kita lakukan selain tadi ya memastikan bahwa membantu mereka memastikan bahwa bisnis proses itu sesuai dengan COVID-19 protokol. Nah, kita juga bagaimana menciptakan market ya untuk produk mereka. Jadi bagaimana kita membangun ekosistem bisnis di mana mereka boleh kemudian contribute ya. Nah, misalnya contoh petani padi. Nah, ini juga saya juga dapat inspirasi di Kedah juga ya. Nah, petani padi, nah itu kita bersyukur kemarin itu di saat first semester itu kan ada Idul Fitri, kemudian ada Idul Adha ya. Nah, apa yang kita lakukan dalam membangun ekosistem bisnis? Ketika Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, ya orang bayar zakat fitrah. Nah, kan sekarang banyaknya bayar pakai uang. Ya. Nah, uang itu kemudian kita belikan beras. Nah, berasnya itu adalah beras hasil produksi ya petani padi yang kalau lembaga zakat seperti saya di Basnas, Badan Zakat Nasional Indonesia, nah kita itu membeli padinya dari para mustahik. Dan mustahik itu ya semuanya di desa ya, kalau untuk petani padi, tak ada yang di kota dan desanya pun juga macam-macam, ada yang masuk ke pedalaman dan sebagainya. Nah, jadi kita seperti itu. Nah, sehingga akhirnya apa? Pada saat seperti itu, maka mereka mendapatkan income. Dan kita membeli bukan dengan market price yang turun, tapi kita membeli dengan harga pasar sebelum COVID-19 yang memberikan keuntungan. Jadi kita above the market price. Nah, sehingga itu bisa memberikan keuntungan. Nah, itu salah satu cara kita, ya. Cara kita kemudian menyelamatkan para petani ini. Ini contoh, ya. Contoh lain pada saat Idul Adha, ya. Pada saat Idul Adha, nah itu kita menyediakan hewan ternaknya itu yang berasal dari para peternak mustahik, ya, para duafa, peternak. Jadi kita membeli dengan harga yang bagus, ya, dengan harga yang bagus. Karena kalau lembaga zakat itu kan dia tidak boleh cari untung, ya, dengan harga yang bagus. Ya, dan kita memastikan 100% of our supply itu dari peternak itu. Nah, hewan. Ya, seperti itu. Itu contoh. Ini yang saya sebut dengan istilah membangun ekosistem. Ya, dan sekarang kita lagi dorong untuk digital
di Basnas ini kita sedang menciptakan pasar halal.com ini on process of development. Ini nanti menjadi home to all products of the mustahik. Jadi semua mustahik nanti produknya kita akan buat dalam satu platform ya, e-commerce ya, yang dimana itu isinya hanya produk mustahik. Tidak boleh produk-produk perusahaan besar, misalnya big company dan sebagainya. Tapi ini khusus special for mustahik. Nah ini contoh. Jadi kita itu membangun business ecosystem ya, yang menjamin nanti all the products of the mustahik itu memang betul-betul dimanfaatkan dan menjadi priority. Nah sehingga mereka bisa mendapatkan economic benefit dan at least mereka boleh survive. Di samping tentu ada intervention sama seperti di Malaysia juga ya, ada cash assistance ya, ada berbagai bentuk intervention, ada food assistance ya untuk memastikan mereka tidak kekurangan ya, walaupun tentu sesuai dengan kemampuan ya yang ada gitu. Jadi artinya it means that of course kalau zakat institutions at the moment dia tak boleh cover everything ya, tapi at least we contribute something ya. Nah sekarang under our management itu sudah 5 million families yang sudah kita bantu ya, 5 juta keluarga yang boleh dibantu dari dana zakat ya, dari dana zakat untuk survive di masa pandemi ini. Jadi lumayan lah ada 5 million families. Ya, tapi out of 70 million families ya, jadi masih 14% ya our coverage begitu. Demikian. Di Malaysia ni kita ada bantuan prihatin. Ya. Bukan daripada zakat, daripada kerajaan persekutuan lah. Oh, bukan dari zakat? Bukan zakat pun ada juga, tapi dia zakat ni dia punya threshold dia tinggi, masanya dia spesifik lah. Kalau di Malaysia ni kadang-kadang kerajaan bagi untuk hampir semua orang lah. Mahasiswa saja RM200 dapat. Ya, ya. Ya, karena itu di antara policy yang memang pada saat terjadi economic recession kan kita harus menstimulate the economy untuk tumbuh ya. Maka di antara yang harus dilakukan adalah meningkatkan purchasing power gitu. Yes. Kalau purchasing power itu kan dia pasti turun ya. Nah, bagaimana meningkatkan purchasing power? Maka di antara bentuk policy intervention-nya adalah dengan memberikan cash assistance in various forms ya. Boleh dalam bentuk pulsa, boleh dalam bentuk uang, boleh dalam bentuk makanan, boleh dalam bentuk fasilitas-fasilitas lain, tapi itu diharapkan bisa meningkatkan purchasing power. Nah, kalau sudah purchasing power naik, ya maka dia akan menggerakkan ekonomi begitu. Ya, ada lagi soalan lain daripada peserta lain? Ada? Daripada Thailand tak ada? Daripada KDH, ada tak KDH? Tapi yang Thailand faham ya? InsyaAllah faham. Faham ya. Thailand orang Patani, faham ya, tak? Patani, ya. IIC, ada IIC? Tak ada soalan lah, insyaAllah, Alhamdulillah. Ya, pas pukul 10 sekarang. Pukul 11 di sini. Ya, pukul 11 waktu Malaysia, lupa saya. Jadi Dr. Irfan mungkin ada yang terakhir. Ya. Concluding remark. Ya, kita sebagai Muslim memang harus menyadari bahwa ini adalah tes ya dari Allah. Jadi situasi COVID-19 pandemic ini tes. Yang kalau saya melihat ya tes ini tidak kalau kita sikapi dengan pendekatan iman, maka nanti ujungnya akan membawa pada keberkahan. Nah, salah satu yang saya lihat ya dari kondisi COVID-19 ini, salah satu yang saya lihat adalah bahwa kesadaran religius itu semakin meningkat. Nah, ini artinya bahwa ada peluang bahwa masa depan umat ini akan lebih baik ke depan. Sehingga
ini perlu dimanfaatkan dengan memperkuat